Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima a'taytana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terlebih dahulu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia nikmat-nikmatnya. Malam hari ini di malam 14 Syawal, ya. 14 Syawal, malam Ahad, kita kembali berkumpul di rumah kakak kita, saudara kita Bapak Taufik. Alhamdulillah, beliau juga baru saja menunaikan ibadah umroh pada bulan Ramadan yang lalu. Semoga umrohnya makbulah. Semoga juga Allah berikan keberkahan dari umrah beliau dengan doa-doa yang beliau minta kepada Allah, mohon kepada Allah di tanah suci Mekah Madinah dalam umrah beliau sekeluarga. Untuk itu jamaah majlis Rawdatul Muhtadin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah mudahkan kita untuk ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat menunaikan ibadah haji, ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini pembukaan kembali kegiatan pengajian Majelis Taklim Rawdatul Muhtadin, dan insyaallah niat dari Pak Taufik, insyaallah majelis di rumah ini sebulan sekali pada malam Ahad, ya. Nanti ditentukan apa Ahad kedua, ya. Ahad kedua setiap bulan. Kaget kita tunggu berita kabar dari Ustaz Kamil penjadwalan kegiatan Majelis Rawdatul Muhtadin. Juga sekaligus besok itu pembukaan majelis di Kemang Manis di Masjid Nurul Iman pada malam Senin. Tapi nanti masih nego dulu sama mereka tuh, kalau memang masih baca di ini kan malam Sabtu biar disoroli dengan musola Al-Ikhlas, ya. Kalau musola Al-Ikhlas mereka sebetulnya nunggu baik, kita ngatur jadwal tempat lain juga. Nah, kalau malam Sabtu itu lebih mudah, karena dari Masjid Al-Hikmah di Radial tidak begitu lama, mungkin jamaahnya bakal nunggu, ya. Dalam kegiatan kita di malam Ahad ini sebulan sekali, insyaallah kita khususkan di rumah Pak Taufik. Nah, mudah-mudahan insyaallah niat-niat kita semua dikabul Allah, dimudahkan Allah Taala. Semangat Ramadan, insyaallah kita bertambah semangat untuk meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dengan mengisi waktu dalam majelis taklim, majelis zikir dan hal-hal yang baik. Nah, sambil kita berharap sehat afiat panjang umur, ketemu Ramadan pada tahun yang akan datang. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan perlu kita perhatikan untuk menjaga stabilitas iman itu memang tidak mudah, ya. Tidak mudah. Tapi juga bukan berarti sulit niatnya. Ya, tergantung keinginan kita. Pertama, kalau kita lakukan membiasakan diri untuk mengevaluasi diri, artinya muhasabah. Muhasabah itu kita menghitung diri kita dalam perjalanan hidup kita. Itu harus kita lakukan. Dan tidak perlu kita nunggu setahun lagi, kelamaan, ya. Kalau orang berdagang tuh setahun sekali baru ngitung, ya kelamaan. Mesti ngitungnya setiap hari. Nah, kita lakukan evaluasi diri kita masing-masing. Kalau malam ini sudah malam 14 Syawal, selama 14 hari setelah Ramadan itu mana kita? Nah, masih ada tak sisa-sisa dari semangat Ramadan itu?
Contohnya semangat untuk puasa sunat Syawal. Mungkin ada yang sudah, alhamdulillah. Kalau ada yang belum, kapan mulainya? Kalau itu tanggal 14. Habis itu amanah kita dengan Al-Quran. Kalau kemarin kita di bulan Ramadan berusaha untuk menghatamkan Quran atau memperbanyak membaca Quran, setelah Ramadan ini sampai hari ini sudah berapa banyak kita baca Quran? Aku tidak bisa bertahan gitu kan? Kemudian bangun malam misalnya, qiyamul atau sholat berjamaah, itu hal-hal yang seperti ini kan memang rutinitas sudah. Artinya ya hari-hari orang beriman itu memang harusnya dengan interaksi hal-hal itu. Sholat berjamaah, sholat sunat qobliyah, ba'diyah, sholat witir, atau sholat duha, atau sholat tahajud, sholat malam. Kemudian diisi waktu dengan Quran, dengan zikir, dengan hal-hal yang baik. Memang perjalanan dunia orang mukmin macam itulah mereka. Tapi ada kondisi yang memang kadang-kadang iman kita itu kan naik turun. Nah, itulah yang perlu kita mengevaluasi diri kita. Yang kedua, harus kita muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi Allah. Ada muraqabah. Melakukan ibadah kebaikan itu sambil kita tuh terus menghadirkan rasa diri kita itu diawasi oleh Allah. Nah, sebab kalau kita dipasang CCTV atau kamera, pasti kita akan menjaga diri kita. Nah, itulah diri kita di hadapan Allah. Kalau kita lakukan yang kedua ini, insya Allah juga itu akan menjaga kualitas iman kita dan ibadah kita. Bukan hanya di bulan Ramadan, kapanpun, dimanapun. Nah, dia rame-rame atau dia sendiri, dia akan tetap fokus dengan ibadah. Tapi hal-hal yang lain. Yang ketiga, mujahadah. Mujahadah itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, serius. Makanya Allah katakan kepada Nabi Zakaria alaihissalam, ya Zakaria, ambil kitab babi kuwahai Zakaria, ambil kitab yang Allah wahyukan itu dengan kuat, dengan tenaga yang semangat gitu. Power, ada Power Ranger, Power Ranger, semangat yang sekuat-kuat kita tuh. Nah, kalau kita lempung, sudah. Apalagi sekarang setan tidak dibelenggu lagi. Kalau Ramadan masih baca lagi kita. Nah, karena setan sudah dibelenggu. Kalau sekarang setan sudah dilepaskan. Mana gitu? Nah, mujahadah kita lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Karena Allah berikan kita pertolongan. Kalau sungguh-sungguh kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh di jalan kami itu dia kepengen nak baik, serius, memang nak melakukan itu. Kami akan tunjukkan jalannya. Tak mungkin Allah bakal biarkan. Ada, kau nak baik, ada ya Allah biarkan. Kenalah kau bejolah, tidak mungkin lah. Justru Allah bakal memberikan pertolongan, didatangi dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah. Yang keempat, jaga waktu, muhafazah. Jaga waktu kita, termasuk jaga segala nikmat yang ada sama kita ini. Kadang-kadang kita dapat jaga nikmat. Nikmat itu baru terasa kalau tidak aktif, atau dia berkurang atau hilang. Tapi kalau masih ada nikmat kita jaga, insya Allah. Karena nikmat itu amanah. Lalu banyak orang itu merugi gara-gara dapat jaga nikmat. Utamanya nikmat waktu. Nikmat waktu yang paling utama itu nikmat waktu. Nikmat umur. Nah, kan dia bisa balik lagi. Kalau harta taruhlah hilang, kita mungkin masih baca cari. Tapi kalau umur, mana kita nambahnya lagi? Ya sudah ada yang lain balik. Tinggal penyesalan. Nah, sekarang gitu, ya Allah sayangnya Ramadan ini. Ya, udah tinggal kenangan, aja lagi. Nunggu tahun depan pun. Kalau kau datang, kau datang. Makanya banyak kita diingatkan dalam Quran tentang waktu. Jangan sia-siakan waktu itu. Karena semakin hari semakin berkurang jatah kehidupan dan kesempatan kita. Yang kelima terakhir, cari partner, cari kawan. Muraqabah, teman untuk kita ke jalan ini. Kita dapat jalan dewean, mesti ada gewang. Nah,
kalau ada kayak itu bisa membawa kita dalam kondisi saling ingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau ada kawan yang baik, itu keuntungan nikmat di zaman sekarang ini luar biasa. Kalau kita punya kawan baik itu cekel, pupuk, jago, rawat. Kamu tidak sering musikok baca dapat kita. Di satu waktu itu punya kawan yang banyak ngajak kita jalan benar. Kalau jalan yang benar banyak, tidak usah dicari lagi datang dewek dia. Nah, tapi kawan yang ngajak benar itu, kawan yang ngajak benar ini susah. Dari mulai umur yang muda sampai yang tua. Ini kemarin kita dengar apa cerita waktu Haulis tapak ning di sekolah dia kan ada sedikit penyampaian cerita. Ada seorang namanya Ahmash, orang yang masih kafir, tiba-tiba dia kepengen nak ngikut Nabi. Nabi itu dihijrah ke Madinah. Dia pengen nak meloi Nabi. Ini di tengah jalan dicegah oleh Abu Sufyan. Masih kafir waktu itu. Ditanya nak kemana tuh Ahmash. Ahmash itu orangnya bukan penyair hebat. Dia boleh bikin syair. Itu bubahan syair itu bisa membuat orang jadi orangnya itu pancing emosinya ya. Orang-orang kafir Quraisy mikir nih kalau Ahmash masuk Islam, yo ada bahayanya gitu. Akhirnya mereka berusaha untuk menghalang-halangi jangan sampai Ahmash ini masuk Islam. Jadi pengikut Nabi Muhammad ditanya nak kemana Ahmash? Jadi nama Muhammad aku masuk Islam. Wah, ada usaha tadi. Kenapa ada usaha? Kaget kau dilarangnya, tak boleh ini, tak boleh apa? Buat yang zaman jahiliyah lah. Kaget kau dilarang ini, dilarang berzina, dilarang ini, dilarang ini. Masih ada pemerintah. Sampai akhirnya nanti dalam cerita dikatakan, tapi katakan kaget kau dilarang untuk mabuk dan cegah kau tak boleh lagi mabuk. Alhasil ya sedikitnya terpengaruh lah, terpikir ya sudahlah katanya kaget belah, kaget masuk Islam juga kaget akhirnya dalam dikatakan tidak sempat masuk Islam ini kan kaget dan juga tahun depan lah katanya jadi kita nih atau lah kaget lah sekarang telah gawe lama dulu menunda itu satu menunda waktu kesempatan yang belum tentu datang lagi. Ujung kesempatan belum tentu datang dua kali kata kesempatan udah. Kalaupun ada, misal mendapatkan Ramadan tahun depan, sama dah yang tahun depan dengan tahun kemarin. Lain lah, tidak sama. Yang kedua cerita tadi itu pengaruh kawan. Padahal kalau dia tadi tidak pengaruh dengan kawan. Kemudian jadi sahabat Nabi. Kalau mati ya mati, tapi matinya lain. Lain ceritanya. Beda dikit. Gara-gara kawan dan bisikan kawan. Dan mana nak majlis? Kaki awi. Baru lagi ayo. Mari cepatnya Ustaz mulai majlis. Gali ada yang ngomong. Kecepatnya. Wah, suasana Idul Fitri ini. Masih suasana Lebaran. Lagi masih banyak. Rumah Pak Taufik. Misalnya, kagetlah majlis. Kagetlah. Akhirnya sudah tidak majlis. Lama-lama besok minggu depan lagi cerita. Oh lama tadi nak majlis 1 tahun minggu ini tak ada udah jadi lagi minggu depan lagi. Ini kita bahas dulu. Masalah apa? Banyak orang-orang itu tidak pacak memisahkan mana yang namanya roja. Roja itu berharap kebaikan yang disertai amal perbuatan untuk mendapatkan kebaikan itu. Ada lagi yang sekedar berharap-harap kebaikan tapi tidak pernah melakukan apa yang bisa menghantarkan kepada kebaikan itu. Nah, yang berharap-harap kebaikan tapi tidak melakukan asbabnya, sebab musababnya, perbuatannya itu adalah orang yang dikatakan apa? Berangan-angan. Berangan-angan. Sama seperti apa di dunia tidak mungkin akan mendapatkan sesuatu itu. Kita disuruh untuk
punya sifat yang baik, yang terpuji, tanda iman. Kita kan lagi bahas tentang cabang-cabang iman. Kita sampaikan Pak PCC dulu terakhir kemarin masalah al-khauf, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah itu diawali pertama dengan warok. Apa warok? Menjaga diri dari sesuatu yang dilarang. Yang dilarang Allah. Katakan misalnya ini dilarang. Itu misalnya masuk rumah Pak Topik. Walaupun ada makanan ada apa, kalau Pak Topik tidak mau menjatuhi, dia tidak makan. Misalnya, tidak berani. Mana berani kita? Tidak berani. Itu nak ngaku-ngaku pasti kita ngomong dulu. Silakan masuk. Assalamualaikum. Tanda itu mengucapkan salam. Tapi boleh masuk tidak? Tuan rumah, boleh. Di mana tempatnya? Itu bagian daripada kita memahami keadaan di mana kita itu bukan sang pemilik. Alam ini milik siapa? Bumi milik siapa? Langit milik siapa? Matahari milik siapa? Udara milik siapa? Fasilitas dalam hidup ini punya siapa sebetulnya? Sebetulnya kita ini punya hak guna, apa hak milik? Hak guna pakai. Itu pun diizinkan Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Hanya kita menjaga diri, hati-hati jangan sampai melanggar. Karena ada yang dibolehkan dan tidak boleh. Jangan dilanggar. Menjaga diri dari sesuatu yang dilarang itu namanya waro. Berhati-hati menjaga diri, jangan sampai melakukan yang dilarang Allah. Yang diharamkan Allah, yang dilarang Allah. Jangan waro. Itu tingkatan paling rendah itu. Waroknya orang awam dalam musim. Udah boleh haram, sudah jangan. Kenapa? Udah boleh. Siapa udah boleh? Yang larang Allah. Itu nggak boleh. Memang dibolehkan Allah. Ada orang suka takut kan? Tak apa-apa lah. Muncul sifat takut itu mendorong itu untuk semakin taat kepada Allah SWT. Nanti sampai tinggi lagi derajatnya, sampai yang makruh, yang makruh. Kalau tanya yang haram, yang makruh. Sampai kaki yang mubah itu dibatasi. Mubah itu boleh, tapi dibatasi. Kehati-hatian dia itu untuk jangan sampai dia terlena dengan dunia. Contoh, kalau tidak perlu rumah yang glamor misalnya. Untuk apa? Misalnya, itu derajat uang beda-beda. Kita bisa pukul gato tak baca. Kalau ditanya uang misalnya, ada uang misalnya bangun rumah sampai miliaran misalnya. Mungkin memang dia perlu dengan keadaan itu. Kebutuhan untuk apa nih lu tanya sekarang ini? Kau bangun rumah miliaran dengan kemegahan kemewahan untuk apa gitu? Sekedar untuk apa? Menunjukkan dunia, kayu hebat. Nah itu tergantung dunia masing-masing kan. Nah orang-orang ini tadi yang sudah paham dan ngerti, mereka tidak terlena dengan itu, tidak terlena dengan yang mubah. Perlu rumah, ya perlu sesuai dengan kebutuhan. Perlu makan sesuai dengan kebutuhan. Perlu pakaian sesuai dengan kebutuhan. Tidak nak dia rofahiyah atau rofah itu berlebih-lebihan yang sifatnya hanya memuaskan nafsu tanpa tahu tujuan dan niat untuk apa. Nah, banyak orang macam itu. Ada yang tanya tahu beli baik pokoknya buat. Kadang-kadang ada uang latah, ya kita memang latah. Karena kan banyak rata-rata kan, lagi musim, misalnya musim apa lah? Dulu kan? Lagi yang ngetren kan? Itu kalau ya, kayak zaman dulu kan batu kalau ya, lata, melok baik, melok baik, Padahal tak beri. Kadang-kadang yang di pelo itu pakar haram, tak boleh. Mari lagi rame itu hilang tadi tari THR, joget THR, sedingan habis itu hilang,
Ya, karena THR juga ya kalau kita lihat mungkin dulu THR joget gitu habis sudah dia naik. Ya, joget THR. Ada kemiripan keserupaan dengan joget orang Yahudi kan ya. Nah, yang ngatakan itu biasa saja. Kita menilai dari sisi apa manfaat dari hal itu. Apalagi di saat dia joget dipiralkan. Berarti maaf pakainya bagus. Tapi dia joget di depan lanang itu siapa? Ipar itu kan bukan mahram. Maaf kalau dia joget depan laki dia depan laki dia joget, lalu dipiralkan, tidak pantas. Zaman sekarang kan dipiralkan. Hati-hati. Itu kebutuh laki bini itu dah, tapi dipiralkan. Posting sedunia tahu. Kadang-kadang maaf latar bini tidak pakai jilbab. Dosa kan? Dosa. Aneh kata di rumah, anak joget di kamar halal, dia laki bini. Nah joget kena apa kena lah situ. Nak macam mulu, nak macam belum, nak macam apa kena situ. Halal. Nah dia lagi. Tapi kalau sudah masih, tahun ini mil, joget THR. Tak tahu bagi Idul Adha adalah joget THR. Hati ngalanya. Joget korban. Tadi. Saya melok lata, melok atau siapa yang nyebar joget, THR. Kalian tuh masih ini. Tadi masih. Kenapa tekan hati? Ketika hal-hal ini dipandang remeh, itu menunjukkan orang itu tidak takut sama Allah. Kenapa? Tidak punya sifat tidak punya sifat hati-hati, tidak punya sifat nilai-nilai takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu kan takut kepada Allah, takut kepada Allah. Ifah itu menjaga kehormatan. Ada yang mencampakkan harga diri kita, kehormatan kita. Misal bagi suami itu kan kehormatannya istrinya. Mana istrinya campakkan? Kadang-kadang istrinya apa tuh joget di pojok panggung, nyanyi, suaminya nonton, ketawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aneh, dia bangga, kebanggaan yang tidak kata. Manfaat apa? Ada nilai bangga. Dosa lagi. Nah, pojok panggung depan orang rame-rame, nyanyi, joget-joget. Nah, besok minggu nih, gak ada tuh. Nah, dari situ suaminya nonton. Yang lebih parah lagi kalau tempat-tempat lain, kaget bininya nyanyi sama lain. Nah, sambil lo kayak lakinya pula hancur-hancuran sudah lah, cocok dah. Dari lawan itu. Yang berikutnya roja tadi mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, arti kita roja itu berharap sesuatu kebaikan yang Allah janjikan dari ampunan Allah, nikmat-nikmat yang diberikan Allah baik di dunia sampai nanti di akhirat. Maka kita jangan pernah putus asa. Tidak boleh kita putus asa, apalagi mengatakan itu pada orang lain. Tidak boleh. Wih, tak bakalan Allah ampun dosa banyak dosa. Itu dah tahu. Bagaimana cara Allah memberikan ampunan dan apa yang Allah terima dari amal kita data. Yang penting kita lakukan sebaik-baik mungkin, bisa kita amalkan amalan itu baik. Lalu kita berharap rahmat Allah, ampunan Allah. Nah, Ramadan kita sudah jalankan puasa, kita minta ampunan. Jangan gitu. Ajaknya puasa tahun ini tidak terima Allah. Tidak boleh namanya itu. Tidak boleh. Pak Kopi sudah umroh, alhamdulillah sudah. Yakin harus insyaallah semua yang umroh haji itu dikatakan kembali dalam keadaan suci. Ramadan juga kan fitrah kan, Idul Fitri kembali fitrah. Maknanya kalau memang kita sudah berusaha puasa dengan bagus, dengan baik, kita berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan Nabi SAW. Misal sholat tarawih, zakat fitrah kita tunaikan. Jangan kita putus asa. Ramadan tahun ini misalnya tak buka
tak boleh. Atau ngomongnya, woi kau ni puasa mak inilah nak bubuh. Dan aku puasa pada timur apa kali. Kalau sifatnya umum tak apa-apa. Kalau menunjuk pada satu orang tak boleh. Karena takut kaki balik sama kita. Alhamdulillah. Dia tak tahu amal siapa diterima Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, katakan wahai Nabi, artinya sampaikan firman. Ya ibadi, wahai hamba-hamba aku, kata Allah. Siapa mereka yang merasa dirinya sebagai hamba Allah? Ini yang paling penting. Coba rasakan kita ini hamba Allah. Nah, kalau kita sadar kita ini hamba Allah, tidak bakal neko-neko, tidak bakal macam-macam. Hamba Allah. Benar? Ini banyak orang kadang-kadang lupa diri. Lupa diri itu lupa kalau dia itu hamba Allah. Lupa. Nah. Jadi hamba siapa ini? Ada hamba jabatan, ada hamba nafsu, ada hamba harta kekayaan. Ya, alladzina asrafu, bagi mereka yang telah melakukan sesuatu. Asrafu itu melampaui batas. Israf itu ya melanggar satu kali, dua kali, tiga kali. Israf. Nah, kadang-kadang karena iman kita ini naik turun tadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengatakan jangan mereka putus asa. Ini bagi orang yang sudah melampaui batas. Masih Allah terima taubatnya. Masya Allah siap untuk mengambil dia dari jurang dosa itu untuk diselamatkan dan masuk ke surga. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kita benar-benar berbedanya tadi yang kita sampaikan. Kalau kita sudah tahu kita ini berdosa, dia benar-benar taubat, minta ampun, seriuslah ibadah, berubahlah diri, melakukan revolusi diri kita untuk lebih baik lagi. Jangan hanya menghayal, tak apa-apa lah, kali Allah ampuni juga ada sesuatu. Ngomong sekali, maksiat terus, kau ini kapan untuk kaget lah, masih lama, masih muda gitu nih, masih banyak waktu, kaget lah. Nah ini hati-hati nih. Yang macam ini kaget ditakutkan, naudzubillah tidak kaget punya kesempatan. Akhirnya kalau Allah sudah beri kesempatan, dia tidak pacak menggunakan kesempatan itu, ditakutkan. Pada akhirnya kalau Allah tutup pintu taubat dan kesempatan itu. Karena begini menghayal, berangan-angan, itu tertipu, urur namanya. Urur itu setan menghayalkan kita sesuatu yang baik, tapi kita tidak melakukan kebaikan itu. Yang tadi, Allah itu maha pengampun. Benar tak dia ngomong? Benar, tidak salah. Allah maha pengampun. Allah maha pengampun. Tapi kalau nak minta ampun, aku belum. Dari mana kita tahu Allah bakal ngampuni kita? Kaget. Ada kesempatan ini belum tentu kita dapatkan yang kedua kali. Kagetlah, tobat sekalian ya. Nah ini yang paling banyak tuh ini. Orang-orang itu menjadi merugi karena tertipu dengan bisikan setan yang membuat dia menunda kebaikan, di antaranya tobat. Kagetlah, silamu masih muda, masih banyak kesempatan. Itu hanya sekedar angan-angan, angan-angan. Yang ketiga malam ini kita sampaikan, lanjutkan dari pengajian kita dari kitab ini. Cabang iman yang ke-13 yaitu at-tawakal. Tawakal ini bagian daripada untuk membuat kita senang di dunia. Salah satu banyak itu sebab orang itu bisa merasakan senang itu, bahagia, dan kepuasan batin itu ada. Salah satunya kalau orang itu hidup tawakal. Tawakal bersandar penuh kepada Allah. Tawakal. Contohnya gini, tingkatan tawakal itu ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Ada yang tengah-tengah. Tawakal itu dikatakan ayakuna haluhu fi haqqillah ta'ala wa fi siqa bi kafalati wa inati kahalatin fi siqati bi. Orang tawakal itu tingkatan pertama ada yang dia percaya sama seperti dia percaya kepada Allah, berserah kepada Allah, pasrah kepada Allah, bersandar kepada Allah. Itu seperti kita percaya dengan uang yang kita yakini semua. Misal kita minta bangunan,
Kita percaya bahwa ini ahli, mungkin kita minjem duit berapa ini, sudah. Bahkan kita mungkin tidak pernah kita jenguk, karena kita percaya dengan dia orangnya profesional, sudah bisa dipertanggungjawabkan segala galanya. Tahu barang selesai. Itu contoh orang yang tawakal. Karena kita percaya dulu sama dia. Siapa orang ini? Orang yang memang sudah ahli, sudah dikenal keahliannya, orang profesional, jujur, amanat dan lainnya. Nah, hanya kita menunjuk duit untuk minta sesuatu yang kita inginkan itu, kita tidak takut dibohonginya, tidak takut rugi. Baca ada kita kepada Allah macam itu. Nah, kalau sama makhluk kita mungkin percaya sama itu. Kalau kadang-kadang belum tentu dia bisa menyesuaikan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak kita, salah dan ngaku kecewa kan? Kalau Allah tidak pernah. Omai tawakal Allah bahwa asma. Dia bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Inna Allah balighu amrihi, Allah bakal sampaikan kehendak dia, keinginannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Segala sesuatu sudah ada takdir, sudah ada ketentuannya. Tidak bakal berkurang, tidak bakal bertambah, tidak bakal salah. Utamanya misalnya masalah rezeki. Bukan banyak kan kadang-kadang tidak percaya macam dengan Allah tuh menjamin rezeki. Masih ya tahu. Itu dengan gembok lagi percaya? Dengan gembok. Punya motor. Gembok tahu. Suatu tukang parkir percaya? Main bayar ribu. Allah yang tak bayaran. Jadi tingkatan pertama nih paling rendah. Macam gitu percaya dengan uang yang sudah. Allah tak pernah bohong, akan tawakal. Macam budak kecil sama ibunya. Budak kecil sama ibu. Budak kecil itu nyari apa? Ibu. Begitu juga ibunya senang kan? Nangis ada masalah, ngadu sama ibunya. Langsung dia panggil dia Allah, ya ibu, bu, mama. Budak kecil. Siapa yang jadi? Bahkan budak kecil itu, kalau orang tuanya ngangkat dia, siapa tahu dia? Gentarnya, ya senang dia, tahu dia. Padahal dia tahu kalau lepas. Kenapa? Tapi dia percaya tidak mungkin orang tuanya bakal ngentar ke dia, nyampak ke dia, nyakit ke dia. Itu naluri, naluri yang ada pada anak itu. Dia tidak tahu apa-apa. Udah icik mana tahu apa. Tapi naluri dia ada perasaan dia percaya dengan keadaan dekat sama dia selama ini. Yaitu ibu bapaknya atau orang yang mengurus dia dari kecil. Insting dia, naluri dia. Nah, kita percaya tak kepada Allah sama seperti bayi sama ibunya. Percaya kita percaya dengan Allah macam itu. Itu kita percaya dengan orang tua kita. Nah, budak kecil yang baru berada di sekolah, mana tahu apa-apa dia? Dia mana tahu orang tuanya sarung, susah, tahu datang tak duit? Tahu datang tak duit? Banyak tak ada. Nah, pernah tak budak kecil bikin ke baju baru? Yang bikin budak kecil orang tuanya. Allah tu dah bikin ke kita dulu. Belum kita diciptakan gitu, udah bikin sudah. Atau sudah di apa? Ditakdirkan. Roboknya, keadaannya sudah takdir, sudah ditentukan. Jadi kalau kita ngomong sesuatu, sebetulnya omongan kita itu sudah Allah tahu gitu. Ya, kita dia nak jajan. Apa? Kita tahu bapak anak ke sekolah nak jajan, duit. Kita tahu dia. Cuma ada batas kalau manusia. Kalau Allah tidak pernah tunggal, tidak pernah miskin. Cuma Allah ada batas. Sama seperti orang tua bukan yang kasih duit, cuma nyengok. Anak ini perlu duit, lagi dia jajan di sekolah. Bantuk lagi, hanya kalau tidak lagi ini, bawa makanan, diganti cahaya. Kadang Allah tidak menunjuk kita sesuai dengan kita minta, bukan Allah ada baca, karena Allah sayang sama kita. Galak-galak kita ngadu sama Allah, sebagaimana anak tadi ngadu dengan ibunya kalau ada apa-apa, membuat apa? Ma,
Ya, sebut sekarang kita panggil ya Allah. Coba kalau ada apa-apa, ya Allah. Coba ya Allah. Nyebut nama Allah, sebut. Ya Allah. Lagi bokeh. Ya Allah, lagi ada masalah. Ya Allah. Di malaikat ingat masalah yang ngomong. Coba lagi senang, pernah datang sini. Ya Allah, banyak-banyak macam ya. Ya Allah. Ya Allah, sampai di antara ulama atau Habib Abdullah bin Husain bin Tauhid dikatakan wirid ini tiap hari itu macam 25.000 kali. 25.000 kali ya Allah, ya Allah. Itu dosa 25.000 kali. 25 kali baik. 25 kali ya Allah. Habis sholat ya Allah, ya Allah. Sambil kita ingat terlalu banyak nikmat Allah yang sudah kita dapatkan. Jadi kita tuh bakal sempurna lembut gitu, beban kita tuh hilang Allah. Karena dengan percaya tapi dengan sepenuh hati tadi. Nah, yang ketiga ini yang paling hebat. Itu seperti mayit di pucuk pemandian. Berserahnya kepada Allah seperti mayit. Tahu ya, mayit diem baik. Mana? Dia bilang, nak diampun nak sehingga makin banyak diam dia ngomong dia, woi, mana soal baju kok? Diam aja. Buka uang baju di bawah, diam. Itulah dia. Artinya kalau kita sudah bisa mematikan hawa nafsu kita, segala macam keinginan kita, kecuali kita berserah kepada apa yang Allah inginkan. Macam mayit. Itu paling hebat tingkat tawakal. Tak kata keinginan, tak kata kepengenan, tak kata kehendak, kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah benar sudah, itulah kehendak anak. Baca kehendak. Langsung mayit. Hendaklah kan? Aku diem baik, dah baca ngapu-ngapu lagi. La haula wala. Berpaham makna la haula wala. Berpaham makna la haula wala. La haula wala. Tidak kata daya upaya. Tawakal. Cuman kita nak sampai ketiga, ini tak baca langsung. Yang kaki malam langsung diam dulu. Cuman ngaku jadi ngaku laki aku balik majlis macam ini nak kacau. Ustaz kena salah. Langsung ngejut-ngejut. Cak majid diam. Sudah. Kacau, ini tidak boleh. Itu tingkatan paling hebat, paling tinggi. Belajar dulu. Paling tidak kita nomor 2 jadilah galak-galak ngadu sama Allah. Ya Allah. Dalam senang, jangan dalam susah. Dalam susah baca galau. Yang paling hebat ini kalau lagi senang, nyebut nama Allah. Mungkin kenapa kau? Jadi senang. Ya Allah, alhamdulillah. Ucapkan, syukur itu. Baru ucapkan. Kemarin Idul Fitri, Allah suruh. Walitukabbirullah ala mahadakum ala alakum. Tashkuru tunjukkan ekspresi bahagia kamu Idul Fitri. Lalu kamu sudah selesai puasa. Yang repot tidak puasa melo senang-senang. Puasa tidak, terawih tidak, kadang tidak, tahu-tahu melo lebaran. Nyam malaikat. Itu lagi punya sepakat dia. Tahu ini. Tapi kalau yang puasa, yang terawih, tadarus, alhamdulillah. Memang disuruh Allah, walitukabbirullah, kamu tuh takdirkan aku ni, aku dibesarkan aku ke nama aku, nak malu-malu. Allahu Akbar, maka itu jadi rukun sholat. Allahu Akbar, sampai dikatakan kalau Allahu Akbar itu dikumandangkan azan, setan itu lari. Ini kalau kita nak musik setan, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi berharap, Allahu Akbar. Lagi coba langsung bini, Allahu Akbar. Ada Allah Akbar tambah malam. Ini yang tambah takbir, tambah malam. Bukan itu tuh masuk bertakbir mengagungkan nama Allah sehingga yang datang itu keluhuran sifat. Kalau kita berpegang dewa, kita berpegang membabi buta. Jangan kaget salah, begitu takbir, Allahu Akbar. Jadi tambah malam, emosian. Itu bukan Allahu Akbar. Allah Akbar itu menghilangkan
selain Allah. Dominasi Allah. Selain Allah dalam diri kita itu Allah. Oke, jadi ngaku lah. Sholat itu Allah. Allah. Kan banyak zikir yang lain. Dia Allah jadi kan sholat 5 waktu yang wajib, termasuk yang sunnah. Itu rukun daripada rukun sholatnya apa? Allah Akbar. Allahu Akbar. Banyak. Ada power itu. Allah Akbar. Wala'allakum tashkurun. Biar kita bersyukur. Jadi tawakal ini bagian daripada cabang iman. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, "Fatawakkalu in kuntum mu'minin." Bertawakallah kamu, wahai hamba-hambaku, jikalau kalian memang beriman. Jadi kalau orang bertawakal berarti ada iman. Orang beriman bertawakal kepada Allah. Ya, serah kepada Allah. Ya, jadi tingkatannya mulai daripada kita macam kita percaya dengan wong yang ahli. Ya, apa namanya? Ahli, profesional, yang jujur, yang amanah, atau seperti apa tadi? Bayi. Ya, sama orang tuanya yang dia senang, bahagia dalam keadaan apapun dia bakal mengadu kepada orang tuanya, atau tadi yang ketiga. Macam tadi jangan langsung yang ketiga, dan bakal kita mampu ke situ karena ini proses. Ya. Mudah-mudahan derajat demi derajat kemuliaan iman ini Allah tambahkan untuk kita. Ya, hasil daripada Ramadan, hasil dari tilawatul Quran, hasil dari tarawih, hasil dari qiyamul lail, hasil dari semua ibadah yang kita lakukan, termasuk Bapak Taufik yang baru umroh, insyaallah keberkahan itu akan menguatkan iman, menguatkan tawakal, menguatkan semangat untuk ibadah. Mudah-mudahan Allah berikan kita juga nilai-nilai kebaikan di waktu-waktu yang akan datang dengan bertambahnya ilmu kita untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya kamu mana?